yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan kasih terus kami persilakan Pastor Michael Wijaya untuk menyampaikan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan doa Raja Wali yang kembali boleh mengizinkan saya malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, di dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan saya berdoa di tahun 2026, setiap daripada saudara dan saya akan senantiasa maju di dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat kehidupan saudara dan saya, Tuhan menghendaki untuk kita membangun kerajaannya supaya kehendaknya jadi di bumi seperti di dalam sorga. Saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan menyangkut pentingnya membangun di dalam keluarga. Menjadikan keluarga kita menjadi jembatan, menjadi sarana supaya Tuhan boleh menyatakan kebenaran kerajaannya, kemuliaannya terjadi di bumi, termanifestasi seperti di dalam sorga. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Ayub pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudara dan saya, malam hari ini saya mau menyampaikan bahwa setiap orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan kerajaannya. Amanat Tuhan Yesus Kristus mencakup dua hal. Yang pertama, di kitab Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Di Markus pasal yang ke-16, Tuhan berkata, beritakanlah Injil, preach the gospel kepada semua makhluk. Tanda-tanda yang ajaib menyertai pemberitaan Injil. Nah, sahabat saudara, amanat agung bukan hanya bicara tentang menyampaikan Injil untuk membawa orang supaya datang kepada terang Tuhan yang ajaib, mengalami keselamatan. Sebab ingat, goal Tuhan bukan cepat-cepat membawa manusia pergi meninggalkan bumi untuk kembali ke sorga. Orang percaya diberikan oleh Tuhan hak istimewa. Keselamatan salib Kristus adalah titik awal kita. Dia yang datang dari mahkota, turun ke dunia, naik ke kayu salib, supaya saudara dan saya memulai perjalanan kita dari kayu salib untuk kembali ke mahkota. Tuhan menciptakan manusia bukan di sorga. Manusia diciptakan di bumi. Di kitab Wahyu, saudara dan saya akan menemukan bahwa waktu bumi yang fana ini berlalu, Tuhan menciptakan bumi yang baru, sebab kehendaknya, rencana rancangannya tidak pernah berubah. Yaitu Tuhan rindu supaya kehendak Bapa, kerajaan Bapa yang menjadi gaya hidup sorga, kultur sorga, budaya sorga, termanifestasi di bumi seperti di sorga. Tidak ada orang percaya yang diperuntukkan Tuhan untuk hidup sebagai orang-orang yang kalah, yang tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, hanya nunggu mati untuk masuk sorga. Orang percaya bukan menjadi orang percaya karena berapa banyak PD yang kita hadiri, bukan karena kita didoakan banyak pendeta, bukan karena kita diisi firman, terus minta didoakan, minta dikuatkan. Itu bukan kekristenan yang penuh dengan kemenangan. Tuhan rindu setiap orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, beranjak menjadi dewasa. Sebab Alkitab dimulai dengan keluarga, Alkitab ditutup dengan keluarga. Alkitab dimulai di kitab Kejadian dengan Adam dan Hawa yang membentuk keluarga yang ilahi, yang memiliki gambar dan rupa Tuhan. Kitab Wahyu ditutup dengan perjamuan kawin anak domba, di mana Yesus Kristus akan menikah dengan mempelai-mempelainya yang kudus untuk memerintah, supaya waktu Yesus dimuliakan, maka orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang mau jadi dewasa, orang-orang percaya yang jadi dewasa, bukan hanya masuk surga, tapi yang menjadi hak istimewa saudara dan saya adalah memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan tidak ada anak kecil yang akan menjadi mempelai, karena yang hanya menikah adalah orang-orang dewasa. Dan Yesus Kristus mencari mempelai-mempelai yang segambar, yang serupa dengan Allah. Apa yang Yesus lakukan, mempelainya bisa lakukan. Apa yang ada di hati dan pikiran Yesus, ada di hati dan pikiran mempelainya. Orang Kristen yang dewasa, yang tidak hanya minta dilayani, yang tidak hanya minta didoakan, yang tidak hanya minta dinubuatkan, tapi yang bernubuat, tapi yang menginjil, melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, kehidupan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Nah saudara, di kitab Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, saudara tidak akan menemukan kata memberitakan Injil. Tapi yang ada adalah jadikan semua bangsa murid. Kata menjadikan berarti kata membentuk. Kata menjadikan berarti kata bekerja. Kata menjadikan lebih intricate, lebih detail, lebih membutuhkan keterampilan, lebih membutuhkan hikmat marifat. Bukan hanya memberitakan Injil, tapi saudara dan saya diperuntukkan untuk menjadi orang-orang yang membawa reformasi, mereformasi komunitas, mereformasi bangsa. Lewat apa? Lewat setiap sarana yang Tuhan percayakan. Lewat keluarga kita, lewat keterampilan kita, lewat talenta kita. Dimulai dari keluarga. Keluarga unit yang pertama, di mana saudara dan saya belajar untuk saling memperlengkapi, supaya yang kita bangkitkan bukan hanya anak-anak yang sekolah tinggi, bukan hanya anak-anak yang masuk ke universitas, tapi agnostik, nggak percaya Tuhan, bakal meninggalkan Tuhan, sebab kaya tetap bisa berakhir di neraka, orang yang diberkati tetap bisa berakhir di neraka, sebab berkat tidak ada urusannya dengan kekristenan iman kita. Berkat diberikan karena Tuhan baik. Saudara dan saya beribadah bukan untuk diberkati, engkau melayani bukan untuk diberkati, engkau berdoa, menginjil, melayani bukan supaya Tuhan memberkati saudara. Karena kalau saudara dan saya takut tidak diberkati, kalau kita tidak melakukan yang menjadi kedisiplinan rohani, maka saudara dan saya sudah ada di bawah kutuk. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita menginjil karena kita mengasihi sesama. Kita mau berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Orang percaya yang jadi dewasa, kita tidak mencoba memelintir tangan Tuhan, tapi karena kita diberkati supaya kita berkarya. Kita diberkati supaya kita menyatakan surga. Kita diberkati supaya kehendak Bapa bisa jadi lewat kehidupan kita di bumi seperti di dalam surga. Nah, Alkitab juga berkata bukan hanya menjadikan semua bangsa murid, tapi ajarlah. Mengajar berarti saudara mulai mengimpartasikan nilai-nilai kebenaran. Dan itu membutuhkan waktu. Dimulai dari keluarga. Saya berdoa saudara dan saya di hari-hari terakhir ini, kalau engkau adalah orang tua dan kalau engkau mengejar anakmu supaya sukses, punya pekerjaan bagus, tapi kalau anak-anakmu nggak cinta Tuhan, sangat menyedihkan saudara. Berapa banyak orang tua yang merasa saya melayani, saya melakukan bagian saya, yang penting anak saya diberkati, Tuhan buka jalan, dapat beasiswa, tapi kita tidak pernah menanamkan nilai-nilai kebenaran, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang gagal. Tidak sedikit orang tua Kristen yang kita kejar adalah supaya anak-anak kita bisa mencapai semua yang dunia tawarkan, sehingga saudara dan saya tidak ada bedanya dengan dunia. Baru waktu anak kita aborsi, anak kita gay, anak kita lesbian, anak kita nggak mau cinta Tuhan, nggak mau datang ke gereja, baru datang ke pendeta, minta didoain. Kalau saudara nggak bisa berdoa untuk anakmu sendiri, jangan harap pendeta bisa doain anakmu saudara. Karena yang diberikan tanggung jawab untuk kebangunan rohani keluargamu, bukan pendeta, bukan gerejamu, tanggung jawab setiap orang percaya. Dan saya berdoa setiap orang percaya, suami, istri, ayah, ibu, saudara dan saya mengambil peran kita seperti yang Tuhan kehendaki. Itu adalah amanat agung yang Tuhan percayakan kepada orang percaya. Dimulai dari keluarga saudara. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat Ayub pasal yang pertama. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, saya mau saudara melihat, seringkali banyak orang berkata, kenapa orang yang saleh seperti Ayub harus mengalami apa yang dia alami. Dan saya temukan bahwa Ayub bukan orang yang sempurna, dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami apa yang dia alami. Sebab ada hal-hal di dalam kehidupan Ayub yang harus dipertobatkan. Dan ternyata yang gagal di dalam kehidupan Ayub adalah bagaimana dia membina keluarganya. Alkitab berkata seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari satu ayat kita melihat orangnya baik, tindak lakunya baik, orang punya karakter, dia jujur, takut Tuhan, dia saleh. Ayat yang kedua, kita berkata, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini yang mengenaskan saudara. Ayat yang ketiga, kita berkata bahwa Ayub itu diberkati. Dia orang yang kaya raya. Dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Saudara dan saya bisa diberkati secara materi. Saudara dan saya bisa kelihatannya disertai oleh Tuhan. Tapi dari kehidupan Ayub, kita mau belajar sama-sama. Ternyata ada satu kegagalan di dalam kehidupan Ayub. Di mana sisi kegagalannya? Ayat yang keempat. Alkitab berkata di ayat yang keempat, setiap kali anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Di pasal yang pertama kitab Ayub, saudara dan saya tidak diperkenalkan nama anak-anak Ayub siapa. Tidak ada yang bisa dibanggakan secara rohani dengan anak-anak Ayub, karena mereka hanya terkenal sukanya pesta, hidupnya makmur, punya orang tua kaya, tapi nggak cinta Tuhan, nggak hidup saleh. Ayat yang selanjutnya, di sini kegagalan Ayub. Kita berkata di ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Kelihatannya seperti ayah yang baik, kelihatannya seperti ayah yang bertanggung jawab. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan dengan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Berapa banyak orang tua yang gak berani didik anaknya. Anaknya malas ke gereja, ya terserah kamu. Tapi mami gak bisa ngomong. Tapi kalau anaknya bolos, Anda jempalitan. Bolos sekolah, Anda jempalitan. Kalau bolos gereja Anda nggak mau tahu, Anda nggak peduli anakmu ke gereja mana, melayani Tuhan atau tidak. Ayub berpikir dia menjadi seorang ayah yang baik karena menutupi dosa anaknya. Dia berpikir kesalehannya cukup untuk menutupi kekurangan anak-anaknya. Tapi ternyata di sini kegagalan Ayub. Kalau Tuhan tidak memproses Ayub, kalau Tuhan tidak membawa Ayub kepada perubahan, kesalehan Ayub hanya berhenti di satu generasi. Tapi generasi lepas generasi setelah Ayub adalah anak-anak yang tidak mengenal Allah, tidak saleh, dan Tuhan menghendaki bukan hanya saudara yang cinta Tuhan, tapi anak-anakmu juga cinta Tuhan. Kalau saudara dan saya lebih mementingkan kesuksesan duniawi anak-anak kita, maka saudara dan saya tidak ada bedanya dengan dunia ini. Tapi saya berdoa di tahun 2026 ke depan, kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya membangun rumah tangga yang menyatakan kerajaan sorga. Saudara nggak takut kalau anakmu ngamuk-ngamuk, kalau sampai anakmu nggak mau dengar dengan kamu, mereka pasti tinggal di rumahmu. Berarti engkau tidak mengexercise otoritasmu sebagai orang tua. Bertobat, sebab pertobatan anakmu bukan karena gereja, bukan karena pemimpin youth, bukan karena gembala. Setiap orang tua, setiap suami dan istri bertanggung jawab untuk keluarganya menjadi serupa, segambar seperti yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan amin. Saudara lihat Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saudara, bagaimana seorang yang begitu saleh, seorang yang jujur, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang taat. Tapi di Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9, satu-satunya ayat yang memperkenalkan istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, waktu Ayub sudah kehilangan semua, 10 anaknya mati, kebakaran rumah, kejatuhan atap, mati semua. Maka berkatalah istrinya Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bagaimana seorang yang saleh bisa punya istri mulutnya kayak comberan? Bagaimana seorang yang saleh bisa punya istri yang menyuruh suaminya mengutuki Tuhan? Ayub saleh secara pribadi, tapi keluarganya hancur. Dan kalau keluarga kita tidak dibina, kalau saudara dan saya tidak mau bangkit, kalau saudara dan saya tidak mau membangun reruntuhan di dalam keluarga kita, jangan sampai keluarga kita yang menjadi titik kehancuran kerohanian kita. Karena ternyata kerohanian kita hanya berhenti di diri kita sendiri. Tapi istri, suami, anak-anak, cucu-cucu kita tidak menjadi orang-orang yang perkasa. Dan itu dimulai di dalam rumah. Saudara dan saya harus sadar. Jadi mulai hari ini kalau melihat cerita Ayub, Ayub bukan orang yang sempurna. Ada kesalahan sebab Tuhan tidak pernah nganggur. Kalau dia mengizinkan hal-hal terjadi di dalam kehidupan orang percaya, ada hal-hal yang Tuhan sedang lakukan. Sebab setiap hal yang Tuhan lakukan selalu memiliki maksud. Pertobatan adalah awal dari pemulihan. Pertobatan adalah kerendahan hati. Untuk berkata, Tuhan bentuk aku, koreksi aku. Yang Tuhan kehendaki bukan hanya engkau yang saleh, tapi keluargamu saleh, anak-anakmu saleh. Kalau hari ini engkau orang tua, anak-anakmu nggak mau datang ke gereja, anak-anakmu jadi apatis, padahal sekolah di Amerika, padahal sekolah di Inggris, banyak orang tua konyol, kirim anak-anaknya ke luar negeri, dan di situ mereka dimurid ke dunia, padahal rohaninya nggak kuat, karena yang dipikirkan cuma dapat sarjana
sarjana, yang dipikirkan supaya dapat tren, yang dipikirkan supaya bisa dapat kerjaan bagus, yang dipikirkan supaya kaya raya, bertobat karena banyak orang tua mengutus anak-anaknya ke luar negeri di dalam keadaan rohani yang kerdil, dan waktu mereka sampai di luar negeri, mereka aborsi, mereka punya hubungan seks di luar nikah, mereka jadi bingung dengan kelamin mereka terjerat dengan agnosticism, mereka terjerat dengan ateism, mereka terjerat dengan New Age, mereka terjerat dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dan ternyata yang bertanggung jawab adalah orang tua di dalam Tuhan yang tidak mengerti siapa diri mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa saudara dan saya menyadari betapa pentingnya peran keluarga, betapa pentingnya kita membangun keluarga yang ilahi. Jangan sampai ternyata yang kita cari tidak ada bedanya dengan dunia. Akhirnya kita hanya memperalat Tuhan supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Bukannya kita membangun rumah tangga dan keluarga kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Sekarang lihat Ayub pasal yang ke-42 dari ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Setelah Ayub bertobat, waktu dia, ketobatan dimulai dari kita, bukan pasangan kita. Anda bisa lihat di Ayub pasal yang kedua, di ayat yang ke-9, istrinya Ayub kayak comberan mulutnya. Tapi Ayub Ayub menghardik istrinya. Tapi Ayub nggak minta istrinya bertobat dulu. Ayub nggak minta istrinya berubah dulu. Yang berubah Ayub. Yang Anda bisa lihat adalah kerendahan hati seorang Ayub yang mau disempurnakan oleh Tuhan. Nah, waktu Tuhan memulihkan kehidupan Ayub di Ayub 42, lihat apa yang dipulihkan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Yang mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Untuk Tuhan mau memberkati kehidupanmu gampang. Untuk Tuhan mau bawa bisnismu sukses, oke. Untuk Tuhan mau bikin omsetmu naik 2 kali lipat. Itu bukan masalah, sebab setiap berkat punya tujuannya. Dan saudara dan saya bisa mendapatkan berkat tanpa mendapatkan hati Tuhan. Makanya kita tidak menganut Injil kemakmuran. Kita menganut Injil kerajaan Allah. Yang diberitakan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar Injil keselamatan. Yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah Injil kerajaan sorga. Kemakmuran bagian dari Injil kerajaan sorga. Tapi kalau saudara dan saya makmurnya, kita bisa makmur tanpa mendapatkan Tuhan. Tapi Injil kerajaan sorga, kita mendapatkan hati Tuhan terlebih dahulu. Maka semua yang menjadi milik raja menyertai kita. Dan yang paling penting, saudara dan saya mendapatkan hati dan pikiran raja. Injil kerajaan sorga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan untuk kita bisa berhasil melakukan yang menjadi mandat Tuhan selama kita tinggal di bumi akan ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan gak anti dengan anakmu sekolah tinggi. Tuhan gak anti dengan anakmu diberkati. Tuhan tidak anti dengan bisnismu diberkati. Tapi jangan sampai saudara dan saya membangun dengan urutan yang salah. Karena dunia bisa memberikan yang namanya ketenaran, yang namanya kelimpahan, yang namanya banyak uang. Tapi harta yang termahal buat orang percaya adalah mendapatkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita perlu pengurapan? Karena pengurapan adalah kemampuan untuk mengelola berkat. Banyak orang yang minta berkat, tapi tidak pernah jadi dewasa dan tidak bisa mengelola berkat. Makanya berkat bisa datang, tapi hidup kita nggak berubah. Berkat bisa datang, tapi kita tetap miskin secara rohani. Berkat bisa datang, tapi kita tetap kekurangan. Kenapa? Karena kita kehilangan esensi dari berkat yang sejati. Dan berkat kita terima waktu kita menjadi serupa seperti Yesus. Karena ingat, setiap berkat disertai dengan tujuan yang ilahi. Ayub 42, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-13. Waktu Ayub dipulihkan, semua harta bendanya double. Harta benda double, jumlah unta double, jumlah anak kambing double, jumlah domba-domba double. Tapi lihat baik-baik di ayat yang ke-13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ini yang ditebus oleh Tuhan, ini yang diperbaiki oleh Tuhan. 10 anak Ayub di Ayub pasal yang pertama mati yang tidak dididik oleh Tuhan. Semua harta benda Ayub berlipat kali ganda, tapi jumlah anak-anak yang lahir dari masa pemulihan Ayub jumlahnya sama. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tapi ada yang berbeda. Di Ayub pasal yang pertama, Anda dan saya tidak diperkenalkan kepada nama anak-anak Ayub. Anak-anak gak punya identitas, anak-anak gak punya karakter. Cuma taunya tinggal di rumah bapak, punya bapak kaya raya, cuma taunya pesta, tapi tidak punya jejak perjalanan iman dengan Tuhan. Tapi di Ayub 42 berbeda. Lihat ayat yang ke-14. Kita berkata, di Ayub 42, saudara dan saya diperkenalkan dengan nama 3 anak perempuan Ayub. Nama berarti karakter. Karena di bahasa Ibrani, nama itu juga artinya karakter.
Di balik sebuah nama ada tabiat. Di balik sebuah nama ada perasaan. Di balik sebuah nama ada pemikiran. Di balik sebuah nama ada karakter pribadi yang memiliki nama tersebut. Kenapa ada kuasa di dalam nama Yesus? Karena karakter Yesus. Karena kuasa yang dimiliki Yesus. Karena hatinya Yesus. Anak perempuan yang pertama diberikan nama Yemima. Yang kedua Kesia. Yang ketiga Keren Hapuk. Saudara dan saya sekarang diperkenalkan dengan 3 anak perempuan Ayub. Yemima arti namanya day by day. Day by day punya persekutuan dengan Tuhan. Day by day punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya mendapatkan pengertian dari Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan oleh Ayub dan istrinya di masa pemulihannya. Yemima. Orang-orang yang rohnya kuat. Karena rohnya terhubung. Tersambung kembali. Pulih. Di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kesia. Diambil dari kayu akasia. Kayu yang bisa kokoh. Kayu yang tidak gampang lapuk. Kayu yang tidak gampang rusak di tengah-tengah badai. Artinya orang-orang anak-anak yang dilahirkan setelah Ayub dipulihkan. Anak-anak yang jiwanya kuat. Yang mentalnya sehat. Gak perlu ke psikiater. Gak perlu minum obat. Gak depresi. Mau bunuh diri. Stres karena kerjaan. Stres gak dapat kerja. Stres ditinggal pacar. Tapi anak-anak yang jiwanya sehat. Dan yang ketiga, Keren Hapuk. Hapuk di bahasa Ibraninya adalah materi yang dipakai pada zaman itu untuk membuat kosmetik-kosmetik. Anak-anak yang terampil. Apapun yang dipegang oleh tangannya berhasil. Anak-anak yang tidak tertelan oleh karena keadaan zaman. Krisis ekonomi, keadaan Babilonia, mentalitas Babel, perekonomian Babel. Tuhan tidak kehabisan akal untuk memberkati anak-anaknya. Sebab di setiap zaman Tuhan punya jawaban. Sebab dia adalah terang dunia. Orang percaya anak-anakmu tidak ditelan oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi waktu kita punya Kristus yang kuat di dalam kita, maka anak-anakmu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah nama yang dibumbui dengan nama dewa-dewa Babilonia. Meskipun mereka dicap sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah-tengah keadaan zaman di mana semuanya harus menyembah patung yang dibangun oleh raja, ada 3 anak muda yang berkata, kami tidak akan menyembah meskipun kami tidak ditolong. Kenapa? Meskipun label mereka Sadrak, Mesak, Abednego, gak usah ketakutan. Kalau kamu membangun anak-anak di rumahmu, kamu membangun keluargamu sebagai tempat di mana ada api Tuhan, di mana di situ karunia Roh Kudus bekerja, ada hadirat Tuhan. Kamu gak ngandelin pendeta, gak ngandelin nubuatan, tapi saudara dan saya mempraktekkan yang menjadi kebenaran firman. Roh Kudus hadir, maka anak-anakmu di tengah Babilonia, di tengah sistem dunia, meskipun tetap Sadrak, Mesak, Abednego, tapi yang tinggal di dalam adalah Hanania, Mishael, dan Azaria. Karena mereka dididik dengan nilai-nilai yang ilahi. Meskipun mereka dibuang di Babilonia, mereka tidak berubah menjadi seperti orang Babilonia. Dan apa yang terjadi? Anak-anak muda, saya berdoa anak-anakmu, keluarga akan berkata, mau kehilangan pekerjaan, kami akan memilih Tuhan. Kehilangan kesempatan, kami tetap memilih Tuhan. Meskipun kami diolok-olok, kami tetap memilih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Oleh karena Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk mereka keluar dari perapian, tidak tersentuh oleh api. Nama Tuhan mereka dikenal, bukan karena kompromi, karena mereka berbeda. Dan itu dimulai karena mereka keturunan Yehuda dididik dengan nilai keluarga yang ilahi, di mana Tuhan yang mereka kenal untuk orang-orang Ibrani menjadi pusat kehidupan mereka. Ayat yang ke-15, Ayub 42. Kalau kita berkata, ini luar biasa. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Oh, glory to God. Kalau Tuhan mau menjadikan keluargamu keluarga yang ilahi, karena dia mau pakai keluargamu untuk menyatakan bahwa dia tetap Tuhan yang sama dan tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lebih cantik dari anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Itu sangat spesial, sangat unik. Karena buat orang di budaya timur, seringkali perempuan-perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Tapi bukan anak-anak Ayub. Setiap anak-anak Ayub punya milik pusaka. Setiap anak-anak Ayub punya nilai kebenaran. Setiap anak-anak Ayub punya warisan iman. Setiap anak-anak Ayub dididik benar oleh Ayub. Dan di situ Ayub mengalami perubahan. Apa yang dialami oleh Ayub bukan dengan tidak sengaja. Yang dialami oleh Ayub karena Tuhan membawa Ayub kepada pertobatan. Karena Tuhan tidak mau bahwa kesalehan Ayub hanya berhenti di satu generasi. Tapi Tuhan merindukan generasi lepas generasi. Anak-anak Ayub perkasa
di bumi. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang selanjutnya Alkitab berkata di ayat yang ke-16. The Bible says, di ayat yang ke-16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Kali ini Ayub berubah. Dia nggak jadi ayah yang baik, yang nggak berani ngomong. Hanya menutupi kesalahan anaknya. Hanya yang penting anaknya senang. Yang penting anaknya emosinya, ketawa, ketiwi. Nggak berani tapi jadi orang tua yang sungguh-sungguh mendidik. Saya berdoa kalau kita nggak berani didik anak kita sendiri bertobat, saudara. Jangan sampai ternyata kita yang menjerumuskan anak kita ke neraka. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk hidup di dalam nilai kebenaran. Tapi kali ini Ayub berbeda. Ayub melihat, Ayub memperhatikan. Kata melihat di bahasa Ibrani artinya Ayub memastikan. Ayub memonitor. Ayub sebagai penjaga. Dia pastikan bukan hanya satu generasi, sampai generasi hidup saleh di hadapan Allah. Akhirnya yang hidup saleh bukan hanya Ayub secara pribadi, tapi keturunan-keturunan Ayub menjadi orang-orang yang hidup di dalam keilahian Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Saya percaya di tahun 2026 ke depan adalah waktunya untuk saudara dan saya membangun. Di tahun 2026 ke depan adalah waktunya di saudara dan saya bukan hanya tunggu untuk mati masuk surga, tapi surga sudah ada di dalam kita, sebab yang punya surga tinggal di dalam kita. Dan selama kita hidup, Tuhan memanggil kita untuk membangun kerajaannya supaya dunia bisa menjadi percaya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya, dan termasuk keluarga kita, untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali, tapi orang-orang yang siap memerintah bersama dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudara buka sekarang Keluaran pasal ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, dan saya hanya mau menyampaikan beberapa poin kepada saudara. Saya berdoa ini akan memberkati saudara, supaya saudara dan saya melihat. Saya mempersiapkan 10 poin ini waktu beberapa minggu yang lalu. 2 anak rohani saya, mereka menikah. Saya menjodohkan mereka, mereka membangun rumah tangga yang baik, yang ilahi, diberkati. Dan pesan ini Tuhan sampaikan untuk saya bagikan kepada mereka di hari pernikahan mereka. Dan saya mau menyampaikan, saya berdoa ini juga memberkati saudara. Ada 10 hukum, the 10 commandments of a healthy, holy family. Saudara dan saya harus sadar bahwa karya salib Kristus tidak pernah menghapus hukum. Yang dihapus adalah penghukuman. Hukum diberikan untuk menghidupkan, bukan mematikan. Hukum yang dilanggar membawa kematian. Karena manusia melanggar hukum Tuhan. Yesus datang bukan menghapus hukum, tapi Tuhan datang untuk mengangkat penghakiman yang tadinya ditangguhkan kepada kita. Tapi Dia yang memerdekakan kita. Kita dibayar dengan lunas, bukan supaya kita menjadi orang-orang yang liar, supaya kita hidup di dalam hukumnya Tuhan, supaya kita boleh diberkati. Dan saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk saudara dan saya menggenapi apa yang tidak digenapi bahkan oleh Adam dan Hawa. Sadarkah saudara bahwa Adam dan Hawa tidak pernah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka, bahkan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Kejadian 1 ayat 28 waktu Allah memberkati Adam dan Hawa. Tuhan berkata, pertama banyak beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan dan kuasai. Tapi nyatanya Adam dan Hawa punya anak setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Kita tidak pernah melihat, kita belum pernah melihat di mana manusia bertambah banyak, melahirkan generasi di next generation, anak-anak bukan dalam keadaan berdosa, tapi di dalam keadaan yang tidak berdosa. Tapi luar biasa karya salib Kristus bukan hanya mengembalikan apa yang hilang dari kita, tapi kita diberikan hak istimewa dan kesempatan bahwa apa yang tidak dicapai oleh Adam dan Hawa bisa kita capai karena apa yang dilakukan oleh Adam yang kedua. Kristus Yesus yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Saya tidak pernah membaca bahwa Tuhan tinggal di dalam Adam dan Hawa. Tapi saudara dan saya orang-orang berdosa yang dikuduskan, yang ditahirkan oleh karya salib Kristus. Sekarang Dia memilih untuk tinggal di dalam kita. Saudara dan saya diberikan hak istimewa. Kenapa jadi dewasa? Supaya saudara dan saya mencapai kesempurnaan dari apa yang Tuhan siapkan buat kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan membutuhkan kemitraan. Tuhan membutuhkan kerjasama untuk kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang mau mengabdikan hidupnya untuk mempelai laki-lakinya supaya kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Dia yang membuat jalan di mana sebetulnya tidak ada jalan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hukum menghidupkan kita di dalam kasih. Hukum tidak mengekang kita. Hukum memberikan kepada kita perimeter supaya kita ada di dalam perjanjian Tuhan. Dan di dalam hukum oleh karena kasih kita melihat hukum memberdayakan kita. Hukum menghidupkan kita. Nah, ada 10 perintah Allah
Dan saya mau memberikan beberapa poin yang saya terima dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam keluarga kita masing-masing. Kita berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nomor satu, jangan jadikan keluargamu ilah. Jangan jadikan suamimu ilah. Jangan jadikan istrimu ilah. Jangan jadikan anak-anakmu ilah. Kalau kerohanianmu terhambat karena keluargamu, maka keluargamu menjadi ilah. Karena ternyata keluargamu lebih penting daripada Tuhan. Jangan jadikan suamimu ilah. Jangan jadikan istrimu ilah. Jangan jadikan perasaan anakmu ilah. Tapi posisikan hidupmu. Tahu bahwa yang pertama kamu layani, yang pertama kamu mengabdikan hidupmu, yang pertama kamu jadikan prioritas adalah Tuhan. Jangan mengilahkan keluargamu sendiri. Ayat yang selanjutnya, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat, Ayub memastikan generasi ketiga, generasi keempat diberkati, bukan terkutuk. Kita berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Yang nomor dua, jangan membuat berhala. Jangan sampai saudara dan saya seringkali kita punya berhala. Gambaran suami idaman, gambaran istri idaman, gambaran anak idaman. Dan ternyata kita mencoba untuk suami, istri, anak-anak kita untuk menjadi seperti ilah gambar yang kita bangun di kepala kita sendiri. Dan ternyata ekspektasi kita menjerumuskan keluarga kita sendiri. Saya berdoa saudara dan saya tidak membangun, suamiku harus seperti ini dong, istriku harus seperti ini dong, anak-anakku harus seperti ini dong. That will destroy your family. Seringkali orang percaya punya gambaran yang berhala. Kita punya gambaran yang kita pikir, suamiku yang baik harus memenuhi kebutuhanku seperti A. Istri yang baik harus memenuhi kebutuhanku seperti B. Anak-anak yang baik harus mencapai yang aku inginkan, yang menjadi ambisi keluargaku. Hari ini saya mau mengajak kita semua, jangan sampai ternyata kita membuat berhala dan kita sedang mau untuk keluarga kita menjadi seperti berhala yang kita bentuk di dalam pikiran dan hati kita sendiri. Yang berikutnya, ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Jangan pakai nama Tuhan, jangan pakai ayat Alkitab untuk nyerang suamimu, nyerang istrimu, nyerang anak-anakmu, sebab kebenaran merubah diri kita. Kalau saudara dan saya mau seperti Ayub, yang kita salahkan bukan istri kita, yang kita minta bertobat dulu bukan suami kita, maka kerohanian kita tidak ditentukan karena pertobatan anggota keluarga kita. Kalau ada satu orang di dalam keluarga yang sungguh-sungguh bertobat dan menghidupi identitasnya di dalam Kristus, maka satu keluarga akan mengalami pertobatan karena Tuhan membentuk orang yang menjadi dewasa, yang punya kuasa, yang punya otoritas. Karena apa yang Yesus lakukan, saudara bisa lakukan. Saudara yang dipakai oleh Tuhan membawa perubahan. Jangan sampai saudara dan saya menyebut nama Tuhan untuk menyerang anggota keluargamu sendiri. Jangan sampai kita menggunakan nama Tuhan untuk memanipulasi orang. Tapi terobosan di dalam keluarga dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Yang mau bertobat, yang mau untuk tunduk kepada nama Yesus, maka saudara dan saya harus tahu bahwa seseorang yang intim dengan Tuhan itu menular kepada yang lain. Kenapa? Karena saudara dan saya intim. Untuk saudara dan saya mau hidup untuk menghidupi teladannya Yesus, semakin mengenal Tuhan, maka Dia yang tinggal di dalam kita akan muncul dengan kuasa dan kemuliaannya. Haleluya. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi
laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, jangan sampai ibadah hari Minggu menghentikan waktumu dengan Tuhan bersama dengan keluargamu. Kalau nggak pernah doa bareng dengan keluargamu, nggak pernah menyebut nama Tuhan di dalam keluargamu, perhatikan hari Sabat. Sebab kerohanian dimulai bukan di dalam gereja, anak-anakmu kenal Tuhan bukan dimulai di Sunday School, anakmu mengenal Tuhan karena ada keluarga yang membangun mesbah, yang menguduskan hari Sabat, yang mau melayani Tuhan bersama-sama, yang mau mempersembahkan korban bersama-sama. Kalau ada orang yang ikut dari Zoom ini dan merasa kalau Anda berdoa sendiri dengan pasanganmu, berdoa dengan anak awkward, nggak tahu mau ngomong apa, kamu bukan orang Kristen yang sejati. Bertobat, berarti kekristenanmu palsu, hanya nyaman ikut acara, tapi kamu tidak bisa beracara bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata hari ini, kuduskan hari Sabat, kembali kepada kehidupan yang berdoa, diskusi firman, nyatakan karunia-karunia roh kepada keluargamu sendiri, biar ada nubuatan yang keluar, ada kata-kata pengetahuan yang keluar, ada kata-kata hikmat yang keluar, ada mujizat yang keluar, karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka dia hadir di tengah-tengah orang yang berkumpul, dan meminta apa saja di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memberikannya. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya Alkitab berkata di ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau saudara dan saya mau menuai anak-anak yang hormat, saya mau mengencourage seberapapun umur kita, hormati orang tuamu, hormati mertuamu. Jangan sampai kita ikut dengan budaya zaman sekarang. Mertua, lidah mertua, marah-marah, cabai dinamain lidah mertua. Mertua saya yang rusak keluarga saya. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni generasi yang di atas kita, maka kita akan menuai generasi yang kepahitan dengan kita. Kalau saudara dan saya tidak bisa menghormati generasi yang sebelum, maka engkau akan menuai generasi yang memberontak sesudah engkau. Saya berdoa mengajak kita semua, kalau engkau belum melepaskan pengampunan buat orang tuamu sendiri atau mertuamu, hormati orang tuamu, karena kultur kerajaan sorga dimulai dari dalam keluarga. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya kita berkata, jangan membunuh. Jangan membunuh destiny Tuhan dalam hidup pasanganmu. Jangan membunuh emosi pasanganmu. Jangan membunuh emosi anak-anakmu. Jangan sampai saudara juga membunuh dengan apa? Kita tidak bisa bertanggung jawab dengan kesehatan kita sendiri. Kita semena-mena dengan tubuh jasmani kita sendiri. Jangan bunuh destiny Tuhan dalam hidupmu. Jangan bunuh kesehatanmu sendiri. Artinya apa? Jangan membunuh. Pastikan engkau menjaga, engkau mensyukuri, engkau mengelola dengan baik kehidupan yang Tuhan sudah percaya. Sebab kalau saudara dan saya tidak bisa dipercaya, bahkan dengan kesehatan kita sendiri, dengan kedisiplinan kita sendiri, maka tanpa sadar, karena kelalaian kita, bukan hanya kita yang dirugikan, tapi keluargamu juga ikut dirugikan. Ayat yang selanjutnya, yang berikutnya, jangan berzina. Jangan berzina gampang, saudara. Jangan sampai kita mendua hati. Jangan sampai kita mengkhianati pasangan kita. Tapi jangan sampai kita berzina dengan pasangan kita, dengan kita menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, untuk setiap wanita, mempelai agungmu, suami pertamamu, Yesus Kristus namanya. Lihat untuk para pria, kita pun disebut mempelai Kristus. Jangan sampai kita berzina dengan menjadikan pasangan kita, keluarga kita lebih penting daripada dedikasi hidup kita untuk mengiring sang mempelai agung, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, jangan mencuri. Jangan mencuri waktu Tuhan dalam keluargamu. Jangan mencuri waktu anak-anakmu mau melayani Tuhan. Jangan mencuri waktu suami dan istrimu mau mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Jangan mengambil yang bukan bagianmu. Berserah kalau yang bukan bagianmu, yang bukan menjadi tanggung jawabmu, izinkan Tuhan yang berdaulat. Jangan curi rencana Tuhan karena ambisi yang kita pakai. Suami saya harus melakukan ABC, baru dia adalah suami yang baik. Ingat, setiap pasangan harus mendorong satu sama lainnya untuk mengenapi rencana-rancangan Tuhan dalam kehidupan pasangan kita, termasuk untuk anak-anak kita. Ingat saudara dan saya, pengelola bukan pemilik. Tuhan mau kita mengelola bumi, bukan memiliki bumi. Orang yang mau memiliki bumi, cenderung serakah dan mencelakakan dirinya sendiri. Tapi orang yang mengelola, berserah dan percaya. Jangan mencuri yang menjadi milik Tuhan. Jangan curi destiny Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Jangan curi waktu yang suami atau istri atau anak-anakmu mau dedikasikan buat Tuhan. Banyak orang tua keberatan anaknya melayani. Karena engkau mau yang penting sekolah nggak bolos. Yang penting ikut ekstrakurikuler aktivitas A, B, C. Karena kita mau anak kita memenuhi standar kita, memenuhi ambisi kita. Jangan curi. Kalau anak-anakmu mau melayani Tuhan, izinkan mereka memiliki perjalanan iman mereka dengan Tuhan. Izinkan mereka punya dan membangun sejarah mereka dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, Alkitab katakan, jangan memberikan kesaksian dusta
terhadap sesamamu. Saudara, jaga integritas di dalam keluargamu. Jangan bersaksi dusta. Di ayat yang ke-16, artinya apa saudara? Ngomong A, B. Kalau engkau perlu tegur anak-anakmu, tegur. Jangan coba menutup-nutupi kebenaran, hanya supaya engkau nggak menyinggung perasaan mereka. Tapi ngomong yang jujur, integritas dibangun di dalam rumah tangga. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan sampai kita menjerumuskan keluarga kita sendiri, karena kita nggak berani ngomong sama anak-anak kita. Kalau kamu nggak mau bertobat, neraka tempatmu. Kalau kamu nggak mau bertobat, maka kamu berbahaya di hadapan Tuhan. Seringkali paling gampang kita melihat kesalahan keluarga lain, tapi kita lemah dan kita nggak berani untuk ngomong kebenaran dengan keluarga kita sendiri. Dan yang paling terakhir, yang ke-10, ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Jangan bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Jangan bandingkan pasanganmu dengan suami orang, dengan istri orang. Jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Hari ini saya mau mengajak kita, syukuri keluargamu. Syukuri keluargamu. Syukuri yang Tuhan sudah percayakan. Tapi kalau di tahun 2026 kita mau membangun, seperti Ayub, saya berdoa, saudara dan saya berhasil. Kita berhasil menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kebangunan rohani dimulai di dalam keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya berdoa, kita jadi orang Kristen yang membangun, bukan orang Kristen yang anak-anak terus. Coba cek berapa lama kita sudah jadi orang Kristen, apa yang sudah kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan kepercayaan orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu bisa dipercaya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan mau melangkah dengan iman, mau mulai berkata, perubahan tidak dimulai dari anggota keluargaku yang lainnya, tapi perubahan dimulai dari aku yang mau buat perjanjian dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, yang mustahil bisa jadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita akan menteraikan bersama-sama dan kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan. Aba ya Bapa, terima kasih. Firman adalah kehidupan bagi kami. Roh Kudus ajari kami Tuhan. Kami tahu bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena karya salib Kristus, Tuhan yang tinggal di dalam kami, Roh-Mu yang menguatkan setiap kami. Mari tutup matamu saudara, renungkan firman yang kau dengar. Dan saudara, maukah engkau sama-sama berkata, Tuhan Yesus, ajari aku untuk menjadi seperti engkau. Ajari aku untuk mulai mau mengambil tindakan iman. Aku mau melakukan amanat agung. Aku mau memulai dengan keluargaku. Aku mau melihat keluargaku menjadi keluarga yang ilahi. Aku mau menjadi keluarga yang meninggalkan benih yang ilahi. Bukan sekedar apa yang dunia juga bisa tawarkan. Tapi di mana turun-temurun, keluargaku menjadi keluarga yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu, Aba ya Bapa. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Oleh karena Engkau Tuhan, kami yang sakit jadi sembuh. Kami yang tidak berdaya, kami berdaya. Kami yang tadi nggak punya harapan, kami punya pengharapan. Kami tahu Tuhan Yesus, oleh karena tubuhmu Tuhan, maka kami mendapatkan kekuatan. Ajari kami Tuhan, untuk kami memperhitungkan dan menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksana. Supaya kami tidak menyia-nyiakan masa anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau saudara percaya, engkau mau menyatu dengan tubuh Kristus, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena Roh-Nya yang kudus. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh iman, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Naikkan syukurmu untuk darah Tuhan Yesus Kristus. Jaminan, perjanjian yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan yang juga menjadikan kita sebagai pelayan-pelayan pendamaiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri darah-Mu Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu kami berdoa. Engkau yang tinggal di dalam kami, dan kami yang tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dedikasi hidup kami di tahun 2026 menjadi serupa dengan gambar karakter tabiat Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya Roh Kudus-Mu diberikan kepada setiap kami, supaya kami bukan hanya mengagumi sosok Yesus, tapi kami disempurnakan untuk menjadi seperti Yesus. Mari kita makan, mari kita minum dengan penuh iman, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Aba. Kau baik Tuhan. Engkau setia. Berkati hamba-hamba-Mu di persekutuan doa Raja Wali, aku berdoa. Biar setiap keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang ilahi. Kami berdoa Tuhan. Untuk keluarga, kami mensyukuri keluarga kami. Terima kasih. Tuhan Engkau sedang bekerja. Rencana-rancangan-Mu buat keluarga kami. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi masa depan yang membawa harapan. Terpuji nama-Mu. Dari kekal sampai kekal. Selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya. Mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Saya serahkan kembali kepada admin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Michael Wijaya yang sudah melayani kita malam hari ini.